Shalom, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kita malam hari ini sebelum kita bisa istirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, malam hari ini kita bertemu kembali, kita akan bahas satu tema di dalam Amsal 10 ayat 19 yang berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Puji Tuhan, kalau firman Tuhan di dalam Amsal, di mana Raja Salomo menulis dengan hikmat Tuhan bahwa di dalam bicara, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Berarti bisa dipastikan ada pelanggaran di situ. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kalau kita amati kenapa firman Tuhan banyak mengajarkan kepada kita untuk selalu hati-hati dalam berbicara, atau untuk menjaga lidah, menjaga perkataan kita, atau bahkan jangan perkatakan perkataan yang sia-sia. Bahkan hari ini, malam ini kita belajar juga di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa kata-kata yang kita keluarkan itu memiliki satu efek yang luar biasa. Dan kalau kita salah memperkatakannya, ini akan menjadi satu hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa efek atau pengaruh dari suatu perkataan itu sangat besar. Mungkin kita akan dengarkan kisah berikut ini. Ada satu percobaan yang dilakukan oleh perusahaan furniture yang terkenal. Mereka bereksperimen bahwa bullying, atau yang dalam bahasa Indonesia dikatakan perundungan, itu bisa memiliki efek yang sangat mengerikan. Nah, di dalam upaya menyoroti dampak negatif perundungan dan menyambut anti-bullying day setiap tanggal 4 Mei, sebuah perusahaan furniture IKEA itu bereksperimen. Mereka meminta anak-anak sekolah untuk mempraktekkan perundungan terhadap tanaman. Ya. Eksperimen ini melibatkan dua tanaman hias, Dracaena, yang hampir identik. Nah, kedua tanaman tersebut ditempatkan di sekolah. Ya. Keduanya diberi air, pupuk, dan sinar matahari dalam jumlah yang sama selama 30 hari. Para siswa diminta merekam suara mereka. Ada yang mengucapkan hal-hal baik, sementara yang lain mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Ya. Sementara kedua tanaman diberi perawatan yang sama, satu tanaman yang dihujani pujian dan kata-kata bernada penuh semangat, sementara satu tanaman lagi dirundung atau dibullying, dihujani dengan kata-kata jahat yang menyakitkan. Praktek ini dilakukan selama 30 hari. Lalu apa yang terjadi? Tanaman yang disayang itu menjadi tanaman yang tetap sehat dan berkembang dengan baik. Sementara tanaman yang dirundung, dibullying dengan kata-kata yang menyakitkan, itu tampak layu, kondisinya tidak sehat, dan tidak subur. Bisa jadi mungkin ini adalah sebuah kebetulan, tapi hasil eksperimen perundungan ini mungkin membuat Anda memikirkan ulang implikasi dan kesadaran emosional sebuah tanaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari percobaan eksperimen ini ternyata memperlihatkan betapa efek perundungan kalau dilakukan terhadap manusia, khususnya oleh anak-anak dan terhadap anak-anak, itu adalah bukan hal yang sepele. Anak-anak korban perundungan cenderung mengalami peningkatan risiko depresi dan kecenderungan bunuh diri, kecemasan, masalah kesehatan, peningkatan isolasi sosial, dan prestasi akademik yang buruk. Mengapa hal ini harus menjadi perhatian buat kita semua? Khususnya bagi setiap anak-anak Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak bisa mengontrol karena kita terlalu banyak berbicara. Dan seringkali kalau kita sudah berbicara tentang hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang sudah di luar akal sehat, lalu mungkin teman atau topik pembicaraan itu mengarah ke hal-hal yang tidak baik, maka cenderung di situ ada banyak pelanggaran. Nah, tetapi siapa yang menahan bibirnya itu berakal budi. Mungkin contoh yang lain bisa kita perhatikan dari hal-hal seperti ini. Terjadinya pertikaian atau perselisihan atau pertentangan atau bahkan kesalahpahaman yang sering terjadi di antara kita, bukan hanya di
lingkungan teman atau sahabat atau area kerja, tetapi di dalam rumah tangga sendiri, antara saudara kandung, antara orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, dan hal-hal lain yang bisa terjadi dalam kehidupan keluarga kita, seringkali terjadi. Kalau kita amati, hal itu disebabkan karena apa? Kebanyakan hal itu terjadi karena perkataan yang salah, perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak benar, yang mungkin sengaja atau bahkan tidak sengaja diucapkan, tetapi mengakibatkan orang lain menjadi tersinggung, orang lain salah menerima perkataan tersebut, salah paham dengan perkataan tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran dan pertikaian. Hal inilah yang harus kita waspadai dan kita hindari. Kalau kita baca dalam Yakobus 1 ayat 19, firman Tuhan berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Mari kita memiliki hikmat yang dari Tuhan, seperti firman Tuhan yang sudah ditulis oleh Raja Salomo, orang yang berakal budi adalah orang yang bisa menahan bibir dan menjaga setiap perkataannya. Kita baca ayat terakhir di dalam Efesus 4 ayat 29. "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Biar malam hari ini kita menerima berkat Tuhan ini dengan menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Kita jaga supaya perkataan-perkataan yang baik dan membangun, itulah yang selalu kita ucapkan, supaya mereka yang mendengar mendapat kasih karunia dan mereka mendengarkan kabar baik dari Tuhan Yesus dan mereka pun menerima keselamatan dari Tuhan. Itu tugas kita dan mari kita lakukan hal ini dengan sebaik-baiknya dalam hidup kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, melindungi, menyertai kita. Selamat beristirahat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.